oleh karena digital begitu cepat, 24 jam, kalau RRI dulu bilang sekali di udara tetap di udara, di digital juga gitu kan ya teman-teman ya. Sekali udah buka akun, ya kali nggak ngupdate. Udah publish, ya masa nggak di-maintain. Emang capek sih, saya terus terang sebagai PR tuh, ya Allah dunia digital ini lelah banget ya Bo, gitu loh. Ya kan, jadi memang dia always on. Bahkan seperti ngurusin orang, tapi banyak, tapi one on one. Tergantung teknik mau seteliti atau sedetail itu, tapi by nature dia memang begitu. Selamat sore teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di sayap kiri kasihan, nengok ke sini sesekali boleh loh, dia jadinya lurus ke layar ya. Aku mau coba jalan ke situ tapi terlalu ini nih muter-muter nih. Ya mudah-mudahan bisa tetap ini ya, enak ya mengikutinya. Ya senang banget teman-teman bisa menyempatkan waktu untuk hadir di sini meskipun suasananya selalu mendung sore ya, mau hujan terus sekarang, macet nggak rumahnya, banjir? Udah mulai? Ya, nama saya Sari Sugondo, saya kebetulan saat ini sedang dimandatkan sebagai Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia sampai dengan tahun 2027 dan kayaknya ada sejumlah rekan-rekan APRI yang ikut, boleh saya minta untuk tunjuk tangan teman-teman dari APRI. Hai Mas Coyo, Mas siapa lagi yang dari APRI anggota? Belum banyak yang datang ya? Iya karena hai Mbak. Oh iya kan di 5, maaf gak kelihatan. Iya di absen ya, gak gitu ya. Soalnya kemarin rame, di grup tuh rame. Jadi mudah-mudahan more people are coming, cuman karena macet hujan aja barangkali. Ya saya di APRI ini tadi disuruh sama Mas Dadi, gak apa-apa cerita APRI sedikit. APRI ini Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia, jadi isinya memang adalah agensi-agensi, firma-firma konsultan PR, sudah berdiri dari tahun 1987 dan sekarang anggotanya sekitar 70 perusahaan, besar maupun kecil, dan ekosistem di asosiasi kami sudah bukan cuman perusahaan konsultan PR teman-teman. Karena kita sekarang kerja sudah cross channel kan ya Mas, jadi ada teman-teman media monitoring, ada teman-teman big data analysis, ada teman-teman apalagi yang banyak yang krisis dan lain-lain. Jadi memang spesialisasinya beragam sekarang dan itu semuanya dalam satu ekosistem besar PR. Ya jadi itu APRI sekilas dan saya sehari-hari bekerjanya di IDCOM, salah satu konsultan PR juga. Baik, topik siang sore ini sebetulnya kayaknya gampang ditulisnya tapi susah ya Mas Heri, Mbak Ninta ya. Susah loh untuk dijawab karena sebetulnya reputation building itu kan pertama tidak mudah, kedua tidak sebentar. Betul ya teman-teman? Dan barangkali saya Mas Heri ini termasuk Mbak Ninta juga lah, generasinya mirip-mirip ya. Aku memudahkan diri ya. Ya, jangan merasa muda terus, aku juga mau ikut begitu. Kita berasal dari dua dunia yang pernah berpraktek secara konvensional tradisional dan sekarang masuk ke era digital. Jadi semakin paham bahwa membentuk reputasi apalagi di zaman yang terlalu berisik, terlalu chaos, terlalu overflow information, terlalu banyak orang bersuara itu memang tidak gampang. Nah, yang mau saya sampaikan mungkin karena saya sesi pertama mungkin lebih ke konsep-konsep ya. Nanti Mas Heri dan Mbak Ninta pasti punya banyak sekali contoh konkret yang mereka lakukan dan alami sehari-hari dalam membangun dan menjaga brandnya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut setelah ini. Boleh mungkin slide saya. Jadi pertama yang ya ini dia. Ya, slide. Ya, aduh bahasa Inggris, sok-sokan bahasa Inggris maaf ya. Ya, jadi teman-teman yang namanya reputation building sejatinya pada dasarnya kan itu adalah sebuah kegiatan dua arah, benar nggak teman-teman? Reciprocal. Misalnya Mas Tobi deh teman saya. Mas Tobi ingin mempersepsikan atau membangun reputasinya, ingin mencitrakan dirinya sebagai misalnya apa? Orang yang sporty misalnya. Kan harus ada pengaminan dari audiensnya Mas Tobi, benar nggak? Harus ada persetujuan dari lawan bicara atau dari lingkaran persahabatannya Mas Tobi. Benar nggak beliau ini orangnya sporty? Jadi itu adalah satu konsep kerja yang memang betul-betul saling, reputation building itu harus saling dengan audiensnya. Kira-kira gitu. Nah, di dunia digital malah lebih parah lagi, ya, lebih sulit lagi, karena memang kita sebutnya real time image perception, ya kan? Dalam 24 jam,
boleh dikatakan, akan selalu ada transaksi informasi, transaksi kegiatan, transaksi komunikasi dengan kita. Kita tuh boleh individu, boleh brand, boleh sebuah gagasan, boleh sebuah mission gitu ya. Dan itu memang sekarang karena dunia digital begitu cepat, begitu fluid, jadi whether positif atau negatif conversation, information itu semuanya akan mempengaruhi reputasi kita. Jadi nggak bisa yang namanya reputasi statis, itu teori. Tapi dalam kesehariannya, dalam prosesnya, dia pasti naik turun, pasti ada kecungkilnya, ada plus minus, terus dibangun. Kayak konstruk gitu loh, kayak konstruk sosial. Dan itu ongoing terus tiap hari. Makanya dikatakan reputation building itu co-creation antara brand yang punya nama, yang punya merek atau yang punya gagasan dengan audiensnya. Terus menerus. Dan zaman sekarang audience memiliki peran yang sangat besar untuk ikut membangun dan mempertajam reputasi Anda. Balik ke Mas Tobi boleh declare, saya orangnya sporty. Semua yang ada di dalam outletnya Mas Tobi menggambarkan itu. Kalau audiensnya nggak setuju, ya, kalau dia bilang enggak, tapi gue lihat Tobi kayaknya kemarin apa gitu, ya kan? Itu saja sudah sebuah proses yang luar biasa dinamis. Dan oleh karena digital begitu cepat, 24 jam, kalau RRI dulu bilang sekali di udara tetap di udara, di digital juga gitu kan ya teman-teman ya. Sekali udah buka akun, ya kali nggak ngupdate. Udah publish, ya masa nggak di-maintain. Emang capek sih, saya terus terang sebagai PR tuh, ya Allah dunia digital ini lelah banget ya Bo, gitu loh. Ya kan, jadi memang dia always on. Bahkan seperti ngurusin orang, tapi banyak, tapi one on one. Tergantung teknik mau seteliti atau sedetil itu, tapi by nature dia memang begitu. Oke, yuk kita maju lagi ke slide kedua, teman-teman. Ya, jadi memang speed dan scale itu luar biasa sekarang information spread. Sangat cepat, sangat rapid, sangat heboh, jauh dibandingkan dengan traditional media. Dan oleh karena itu, segala pertukaran pesan tadi yang dimaksudkan baik saja, positive information, bisa jadi misinformation. Benar nggak teman-teman? Karena dalam perjalanannya bisa aja skip karena terlalu banyak orang berisik, terlalu banyak orang komentar, kita maksudnya apa, dipersepsikan apa, benar nggak? Jadi memang effortnya jauh harus lebih tinggi ketika teman-teman sudah membuka diri di dunia media sosial, bertemu dengan begitu masifnya segmen. Ya. Dan dengan demikian, sebagai konsekuensi logisnya, stakeholder juga memiliki harapan yang jauh lebih tinggi. Stakeholder kalau dalam tataran brand ya, atau kalau dalam tataran individu ya, teman-temannya kita, konstituennya kita, networknya kita itu punya harapan yang lebih tinggi terhadap kita. Baik dari sisi transparansi dan sebagainya. Makanya nggak heran kenapa orang jadi flexing. Soalnya, gue kan udah mencanangkan ceritanya gue tajir. Ya, jadi akhirnya dia harus maintain terus di situ. Itu adalah konsekuensi logis yang kebetulan negatif, yang akhirnya harus ditanggung oleh orang-orang yang kemudian mau menjaga reputasinya sebagaimana yang dia canangkan di awal. Nah, sebenarnya good news-nya adalah kalau kita tahu strateginya, sebenarnya kita akan aman-aman saja. Kita akan baik-baik saja di dunia digital. Next slide-nya, Mbak. Saya mulai dari link kanan yang kanan. Authenticity. Ini sebetulnya basic PR banget sih teman-teman. Basic PR banget yang mungkin kita sudah lupa. Kenapa terminologi pencitraan menjadi negatif? Ya teman-teman ya, itu kan sebuah kata yang netral. Tapi kayaknya, lu pencitraan lu. Kenapa pencitraan jadi negatif? Ya karena apa yang dilakukan atau apa yang dipancarkan tidak sama dengan dia sebenarnya, benar nggak? Jadi susah kerja PR. Kan harusnya kalau otentik, sebagaimana dirimu genuine, itulah yang memang dipancarkan, benar nggak Mas Heri? Makanya kenapa saya pribadi ya, ini bukan mengatasnamakan semua praktisi PR. Saya pribadi termasuk yang risau, kalau ngelihat anak-anak atau adik-adik di Gen Z, selalu punya 2 akun. Itu saya pernah ikut seminarnya juga, saya ngisi di Mustopo, second account. Bahkan dosen-dosen sekarang membuat penelitian tentang second atau third account. Ya, semua punya kan? Dita, kamu jangan bohong. Ya,
Karena itu, miskonsepsi itu kalau menurut saya. Ya tapi kan gue buat supaya ini mbak, di second account gue biar bisa relax, apa jadi diri gue sendiri gitu. Lah berarti first account lo gak jadi diri lo sendiri apa bagaimana? Ya gak? Jadi diri lo itu yang mana sebenarnya? Ya gak? Dan jangan dikira itu seru-seruan aja. Karena your future jobs atau your future network yang tahu kamu di second account, yang tadinya berhijab di second account gak berhijab, itu gimana? Itu reputation loh. Kenapa gak simple aja sih hidupnya? Ya udah jadi diri sendiri aja dengan cara yang terbaik, yang normatif, yang aman. Udah tau lo mau nampang gitu ya di depan banyak orang. Bahaya sekali kalau bermain flip-flop seperti itu. Ya nggak teman-teman? Jadi authenticity. Ini nih etika-etikanya berkomunikasi nih. Jangan sampai kita semakin kesini semakin lupa dan adik-adik generasi muda itu semakin lalai. Yang kedua, sudahlah kita otentik, konsisten. Bener ya Mas Heri? Konsisten. Mana bisa misalnya niaga si IMB niaga bulan lalu ngapain, bulan ini udah beda lagi, Nutrifood juga demikian. Nggak bisa, konsistensi. Jangka panjang, baru reputasinya terbentuk. Saya sering tuh ketemu sama teman-teman PR, nggak bisa mbak, tapi gue saat ini tuh agenda settingnya bulan ini, gue tuh harus kelihatan seperti ini. Agenda settingnya, ini mbak, nih mingguan agenda setting. Itu editorial planning kali, bukan agenda setting. Agenda setting tuh bisa bertahun-tahun lamanya, benar nggak teman-teman? Benar nggak? Pernah dengar ada pejuang mental health yang memperkenalkan, apa itu namanya, bukan mental health, apa itu namanya, pikun pada lansia, Alzheimer. Sampai dia memperkenalkan Alzheimer, dia mereputasikan dirinya sebagai pejuang Alzheimer. Emang sebulan? Bertahun-tahun agenda settingnya. Narasi yang dibangun editorial planningnya bertahun-tahun. Jadi konsisten, kalau enggak orang bingung. Sekali Mas Tobi sporty, bulan depan ternyata pecinta kuliner, bulan depannya lagi apa, bingung kan? Jadi konsisten. Dan sorry ya, jadi contohnya lu tuh menonjol banget duduk di situ, tau nggak? Terus yang ketiga, trilogi ini ya, yang ketiga adalah transparency. Transparency yang kita kenal adalah jujur, being trustworthy, bukan berarti menelanjangi diri, tetapi bersikap wajar secara proporsional, karena ini sangat perlu. Di dunia social media, kita bisa digebukin tiap hari. Selalu ada celah untuk kita dijegal atau disandung begitu ya. Kalau kita nggak bisa building trust, honesty sebaik-baiknya, itu akan sulit. Ya, jadi kira-kira trilogi ini. Sampai di sini oke ya, reputation. Ya, lanjut lagi. Kalau kita sudah oke, kita sudah mapan, tadi di ruang makan Mas Heri juga cerita-cerita sama saya. Audiens kita loyalty-nya bisa nempel terus. Bahkan dalam momen, dalam waktu, dalam situasi di mana kita ini misalnya terkena kontroversi, kena masalah dan sebagainya, maka audiens kita bisa diharapkan sudah lebih loyal. Karena 3 hal yang sudah kita bangun tadi secara jangka panjang. Bahkan lebih jauh mereka bisa jadi advocate-nya kita. Udah paham lah ya teman-teman di sini, praktisi pegiat udah paham. Begitu sudah loyal, dia akan jatuh cinta sama kita. Dia bahkan tidak ragu-ragu akan menjadi advocate. Akan yang ngebelain, yang akan ikut endorse, yang akan dengan sukarela menjadi pasang badan juga gitu untuk kita. Kira-kira seperti itu. Dan tentunya long term success. Long term benefit, seperti tadi Mas Heri bilang, tidak saja loyal, semuanya bergabung, bergandengan tangan, bahkan ikut bisa memberi profit juga pada bisnis kita, in a way. Pada akhirnya kan lingkarannya seperti itu. Lanjut lagi, ya jadi ini tiga tadi ya, authenticity dan transparency, consistency across channels, proactive engagement yang tadi saya bilang. Bagaimana sudah punya audience, sudah punya fans club, sudah punya loyalist, tapi kalau tidak diajak berbicara, kalau tidak diajak dialog, yang sering terjadi pada pemilik brand adalah kelelahan mengurus conversation-nya, benar ya teman-teman?
miminnya diem aja, moderatornya diem aja gitu kan ya. Terus engagementnya kurang dan lain-lain, experience-nya kurang sehingga akhirnya lama-lama memudar. Seperti seakan-akan cuman one way, gue keren gitu reputasinya. Terus nggak dibangun, nggak dijalin, nggak dialognya tidak dipelihara. Oke, lanjut lagi Mas. Nah, yang bisa kita lakukan teman-teman, sebenarnya udah pada jago semua sih di ruangan ini ya. Tadi saya ulang lagi konten strategi kita. Ya, jadi memang betul-betul ketika kita ingin bermesra-mesraan dengan audiens kita atau mau memupuk loyalisme mereka, maka konten yang kita miliki itu selain variatif, selain konsisten tapi juga harus variatif maksud saya. Apakah itu yang menghibur, apakah itu yang mengedukasi, apakah itu yang provide value, apakah itu yang bisa activate, bikin mereka exciting, itu juga perlu kita pikirkan. Ini udah di tataran teknis banget ya teman-teman, udah diimplementasinya sehari-hari. Kemudian juga boleh saja menggunakan pihak ketiga untuk mengendorse. Tidak harus influencer tuh orang berpengaruh ya, tidak harus selebriti. Jadi orang terdekat, tokoh yang cukup kuat, yang kemudian bisa juga mendukung upaya-upaya kita. Sekarang banyak banget loh, saya tadi sebelum kesini juga searching beberapa akun anak muda yang dia udah kuat banget sebagai penulis. Udah kuat banget, jadi ini perancang florist gitu. Ada yang jualan diri sebagai WO gitu. Udah kuat banget gitu, bikin IG-nya rapi, endorsement-nya rapi. Nah kayak gitu maksud saya. Itu reputation building. Ya. Kemudian transparency in advertising dan be ready for digital crisis. Seperti tadi saya bilang 24 jam sangat mungkin kita diserang dari arah manapun. Gitu ya. Mungkin sudah pernah mungkin masih ingat yang baru-baru ini kasus yang udah bertahun-tahun Eiger, masih ingat? Masih ingat ya? Eiger kan dia humasnya sendiri yang kepleset mengkritik atau memanggil reviewernya. Atau Bakso Afung, juga dari digital. Jadi ada seorang reviewer makanan, makan bakso Afung, tapi sambil mencemplungkan kerupuk katanya terbuat dari babi or something gitu ya, sehingga heboh. Nah kayak gitu. Ya kan, reputasi yang dibangun bertahun-tahun, kemudian bisa saja terintervensi dari perilaku netizen sendiri. Your own community, your own fans. Jadi bayangkan betapa harus benar-benar menjaganya luar biasa. Lanjut lagi, ya ini 2 slide terakhir hanya kebiasaan kita bungkus dengan monitoring kan. Jadi teman-teman bisa berpikir bahwa bisa menggunakan beberapa tools dan arah untuk memonitor apakah our reputation building ini sudah beres atau belum. Dengan social listening, dengan analytics tools bisa dilihat dari sentimen dan lain-lain. Dan slide terakhir kalau saya tidak salah AI, ya jadi dengan adanya AI kita bisa ngelihat tadi ya predictive analytics dari sisi respon, tren, engagement, tonasi, sentimen dan lain-lain. Kemudian kita juga harus berpikir privacy dan ethics. Mungkin kapan-kapan bikin diskusi sendiri soal privacy dan ethics. Itu contohnya banyak sekali. Dan kemudian kita juga harus ready dengan evolving expectation. Kenapa? Terus kemudian PR jadi berubah sekali sekarang cara bekerjanya. Karena disrupsi tadi. Kira-kira begitu, terakhir sudah sepertinya itu dulu mungkin dari saya Mas Dadi, nanti kita bisa sambung Mas Heri dan Mbak Nintan dan kita bisa diskusi. Mudah-mudahan bekal awal ini membantu. Terima kasih.